Selamat malam. Berikut Ibu jelaskan penjelasan yang kita pelajari tadi, sifat-sifat notasi sigma. Sifat pertama, sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N sama dia dengan sigma UK dari K sama dengan 1 sampai N. Contohnya, perhatikan di sini I-nya dengan K, namanya yang berbeda. Variabelnya ya, IK. Sigma 10I dari I sama dengan 1 sampai 5 sama dia dengan sigma 10K dari K sama dengan 1 sampai 5. Jadi sama aja. Yang berbeda hanya variabelnya. Kemudian sifat yang kedua, sigma K dari K sama dengan 1 sampai N. Sama dia dengan N dikali K. Udah, sebagai contohnya, sigma 8 dari I sama dengan 1 sampai 10 sama dia dengan, kalau kita lihat posisi yang ini, NK, N-nya 10, K-nya 8. Jawabannya N kali K, berarti 10 kali 8, berarti jawabannya 80. Kemudian kita lanjut. Dengan cara penjabaran kita buktikan pas apa tidak. Kalau dia sigma 8 dari I sama dengan 1 sampai 10. Berarti angka 8-nya dijumlahkan sebanyak 8 kali. 10 kali. Ini sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Ini. Maka jawabannya 80. Kemudian kita lanjut dia ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sigma K, K-nya konstanta dikali UI dari I sama dengan 1 sampai N. Sama dia dengan konstantanya dikeluarkan. Konstanta dikali sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Contohnya, sigma 4I dari I sama dengan 1 sampai 5 sama dia dengan 4-nya ini dikeluarkan. 4 dikali sigma I dari I sama dengan 1 sampai 5. Sifat yang keempat. Sifat keempatnya, sigma UI tambah VI plus minus. Kalau ini plus, ini plus. Kalau ini min, ini juga min. Sigma dari UI plus VI dari I sama dengan 1 sampai N. Sama dia dengan sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N plus sigma VI dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau ini nanti minus, ini juga minus ya. Sebagai contohnya, kita buat contoh. Coba perhatikan. Contohnya di sini, sigma 4I tambah 7 dari I sama dengan 1 sampai 5. Kita bisa menjadi sigma 4I dari I sama dengan 1 sampai 5. Tambah, karena ini tambah, ini juga tambah. Tambah sigma 7 dari I sama dengan 1 sampai 5. Jadi batasnya tetap sama. Kemudian kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, coba kamu perhatikan sifat kelima. Sigma dari sigma UI tambah VI pangkat 2 dari I sama dengan 1 sampai N. Sama dia seperti persamaan kuadrat. U1 kuadrat tambah 2 U1 VI. Kalau ini I. Sama aja ya. Kemudian sifat yang keenam. Sigma UI dari I sama dengan 1 sampai C ditambah sigma dari sigma UI dari I sama dengan C tambah 1 sampai N. Sama dia dengan sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Syaratnya diingat ya. Rumusnya sama. Kemudian batas atas dengan batas bawah penjumlahan ini selisihnya 1. Sebagai contohnya, coba lihat contohnya sini. Sigma 3I kurang 5 dari I sama dengan 1 sampai 4. Tambah sigma 3I kurang 5 dari I sama dengan 5 sampai 12. Rumusnya sama.
Coba lihat batas atas di sini 4, di sini dia 5, berarti nyambung. 1 sampai 4, 5 sampai 12. Jadinya 1 sampai 12. Kemudian yang berikutnya, sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, perhatikan, sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Sama dia dengan sigma, kalau seandainya batas bawahnya dikurangi P, maka batas atasnya dikurangi P, tapi di fungsinya ditambahkan dia dengan P. Kalau dia batas bawahnya ditambahkan dia dengan P, batas atasnya juga harus ditambahkan dia dengan P, tapi di rumus dikurangi dia dengan P. Sebagai contoh, kita buat contohnya. Nah, kita buat contoh. Ubahlah sigma dari I sama dengan 3 sampai 12 dari 4I ditambah 11 ke sigma dari batas bawahnya I-nya sama dengan 5. Jadi apakah rumusnya di sini? Apa batas atasnya? Itu harus kita bisa ya. Maka cara pengerjaannya coba kita lihat di sini. Dari 3 ke 5. Itu kita lihat ditambah berapa ini? Kalau kita perhatikan berarti ini tambah 2. Berarti batas bawahnya ditambah 2, maka batas bawahnya juga ditambahkan dia dengan 2. Jadi kalau kita buat, maka 12 batas atas tadi ya, sigma dari I sama dengan 3 sampai 12 dari 4I ditambah 1 sama dia dengan sigma. Karena tadi disuruh batas atasnya kita ubah menjadi 5, berarti tetap dulu kita buat ya. I sama dengan 3, ini tadi 12. Kalau untuk jadi 5 ini tambah 2, berarti ini juga sama-sama ditambah 2. Berarti kita buat ininya jadi tambah 2. Ini juga tambah 2. Kalau dia batasnya ditambah, I-nya di fungsinya dikurang, berarti menjadi 4I. Berarti I-nya jadi dikurang. Jadi I tambah 2 menjadi kurang 2. Kemudian ditambah 11. Sama dia dengan sigma dari I sama dengan 5 sampai 14. Kalikan ini. 4 kali I, 4I. Kemudian 4 kali minus 2, minus 8 ditambah 11. Sama dia dengan sigma dari 4I minus 8 tambah 11 menjadi tambah 3. Batasnya tadi menjadi I sama dengan 5 sampai 14. Jadi ya. Kemudian kalau kita buat lagi contoh yang lain. Contoh yang berikutnya. Ubahlah contohnya saya buat sini, sigma dari. Contohnya I sama dengan 3 sampai 10 dari 2I pangkat 2 kemudian dikurangi dia dengan 5 ke, contohnya disuruh ke batas bawahnya menjadi I sama dengan 1. Jadi rumusnya ini jadi apa? Batas atasnya jadi berapa? Ya. Maka kalau kita ingin mengerjakan yang ini, kita tulis dulu. Ya, coba perhatikan. Kita buat dulu sigma dari 2I pangkat 2 dikurang 5. Batas bawahnya 3, batas atasnya 10. Kita diminta ke batas 1. Kita buat. Dulu kita buat ya. I sama dengan 3 sampai 10. Berarti kalau kita lihat, batasnya diminta dia 1, 3 ke 1. Berarti sama-sama dikurangi 2. Berarti ini kita kurangi 2. Ini juga kurangi 2.
Kalau dia batas bawah, batas atas dikurangi 2, maka di rumus I-nya jadi tambah 2. Ingat ini 2, tetap 2. I-nya ini kurang 2 jadi tambah 2. I tambah 2. Kemudian ada pangkat 2 berarti kuadrat. Dikurangi dia dengan 5. Sama dengan sigma dari I sama dengan 3 kurang 2, 1. 10 kurang 2, 8. Tinggal kita buat 2 kali. Ini kuadrat kan? I pangkat 2, I pangkat 2 kuadrat ya. Ditambah 2 kali I, 2I. Kali 2, 4I. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 5. Berarti sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 8. Tinggal kalikan. 2I pangkat 2 ditambah 2 kali 4I, 8I. Ditambah 2 kali 4, 8. Dikurang 5. Sehingga kita dapatlah rumusnya sama dia dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 8 dari 2I pangkat 2 ditambah 8 ditambahkan dia dengan 3. Jadi bisa kita ubah dia batas bawahnya dengan batas atasnya. Ya. Kemudian rumus-rumus dari notasi sigma. Coba kamu perhatikan rumus-rumus dari notasi sigma. Kalau dia nanti sigma dari sigma I dari I sama dengan 1, tapi ini harus 1 ya, sampai N sama dia dengan setengah atau N dikali N tambah 1 per 2. Kalau dia sigma dari I kuadrat, dari I sama dengan 1 sampai N, maka ini sama dengan 1 per 6 atau per 6 boleh. N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Kalau pangkat 3 ini rumusnya ya. Contohnya yang ini. Sigma dari sigma 4I tambah 7 dari I sama dengan 1 sampai 5. Kalau kita mau ikuti, coba kamu perhatikan kembali sifat yang nomor 4. Ini kita pisah. Jadi tambah ya, sigma 4I, I sama dengan 1 sampai 5 ditambah sigma 7 dari I sama dengan 1 sampai 5. Kemudian kalau kamu lihat dia sifat nomor 2, maka jawabannya ini N kali K. 5 kali 7. Kalau yang ini kita mau lihat dia sifat nomor 3, 4-nya kita keluarkan. Udah, ini 4. Udah. Kemudian yang ini sigma I dari I sama dengan 1 sampai 5. Rumus yang kita gunakan yang pertama. N kali N tambah 1 per 2. Berarti N-nya 5. 5 dikali N, 5 tambah 1 per 2. Sama dengan setengah ini ya. Berarti kalau kita buat 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kali 5, 10 kali 6, 60 tambah 35. Maka inilah dia hasilnya. Bisa? Kemudian kalau kita buat dia, saya buat lagi contohnya satu lagi. Contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua, sigma dari, hitunglah nilai sigma dari I sama dengan 1 sampai 6. Dari I pangkat 2 ditambah 3I dikurangi 10. Berarti sama dia dengan, kalau kita ikuti dia ke sifat, sama dia dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 dari I pangkat 2 ditambah 3-nya bisa dikeluarkan kan? 3 dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 dari I dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 dari 10. Nah, sama dia dengan kita mau ikuti dia rumus yang I kuadrat, yang ini. Yang ini ya. N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Berarti kalau yang ini, coba kamu perhatikan, berarti N-nya sama dengan 6. Berarti kita menjadi 6 dikali 6 tambah 1 dikali 2 kali 6
ditambah 1 per 6 ditambah, coba kamu perhatikan, ditambah yang ini 3 kali, ingat rumus tadi N, ini dia sebagai N nya, N berarti ini 6 tambah kali 6 tambah 1 per 2 dikurang, coba perhatikan, dikurangi dia dengan, ingat dari rumus tadi ini 6 kali 10 berarti sama dia dengan, kalau kamu perhatikan di sini 6 bagi 6 habis 1, bukan habis ya, 6 tambah 1 7 dikali 2 kali 6 12 tambah 1 13 ditambah 6 bagi 2, ini dia 3 kali 3 9 dikali 6 tambah 1 dia 7 dikurang 6 kali 10 60, kemudian 13 dikalikan dia dengan 7 sama dengan 91 ditambah 63 dikurang 60, maka hasilnya sama dengan 94. Silakan dicoba. Ya, sampai sini materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, silakan japri saya kembali. Selamat malam.